Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurila Yusa dengan NIM 22002126 dari Departemen Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Dr. Merika Setiawati MPD. Nah, pada kesempatan sebelumnya, saya sudah pernah membahas mengenai public external dalam public relation. Maka kali ini, saya akan membahas mengenai public internal dalam public relation. Sebelumnya di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa itu public internal? Public internal adalah publik yang berada di dalam perusahaan, seperti karyawan, seperti manajemen, ataupun seperti pemegang saham. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas dua saja, yaitu yang pertama hubungan dengan karyawan atau employer relation, dan yang kedua yaitu hubungan dengan pemegang saham atau stakeholder. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hubungan dengan karyawan atau employee relation. Kalau untuk hubungan dengan karyawan, ini harus dilakukan dengan dua arah. Mustahil bagi kita melakukannya dengan satu arah saja, hanya memberikan garis perintah saja, maka itu akan memberikan dampak yang negatif dan tidak akan memberikan dampak yang positif bagi produktivitas kinerja yang berada dalam sebuah lembaga. Maka akan banyak hambatan-hambatan dan rintangan yang terjadi ketika komunikasi itu dilakukan hanya satu arah saja. Artinya apa? Artinya ketika ada perintah, maka ada kondisi di mana para karyawan juga bisa menyampaikan pendapat atau pandangan mereka, keberatan mereka, isi hati mereka, kritik maupun saran mereka, yang nantinya ini semua akan ditampung oleh para praktisi PR. Nah, merekalah yang nantinya akan berada di tengah-tengah sebagai mediator antara pengambil kebijakan dengan para karyawan secara keseluruhan. Karena bagaimanapun juga, yang namanya karyawan ini bukanlah robot, hanya melakukan apa yang sudah ditetapkan berdasarkan SOP, hanya berdasarkan garis perintah saja. Maka perlu bagi kita untuk melakukan button up atau agar semua keluhan atau masukan yang dirasakan oleh karyawan menjadi catatan atau masukan untuk mengembangkan diri atau memperbaiki kinerja di perusahaan kita. Tapi dengan melakukan sistem komunikasi dua arah yang dilakukan oleh praktisi PR ini justru menjadi sangat mudah. Semuanya ditampung dengan baik. Semua menjadi data dan fakta. Kemudian diulas bersama dan dijadikan sebagai satu titik, sebagai bahan pertimbangan. Bagaimana kebijakan-kebijakan, bagaimana semua peraturan dikeluarkan, sehingga dapat menjadi masukan dari semua manusia yang ada di lembaga tersebut. Sekarang kita bahas yang kedua.
yaitu hubungan dengan pemegang saham atau stakeholder. Pemegang saham, analisis jaminan, tukang pengawas, penasihat keuangan, itulah yang kita sebut sebagai pemegang saham. Mereka yang memberikan saham sehingga kita punya nyawa cadangan untuk mengelola bisnis di perusahaan atau di lembaga kita. Nah, bentuk-bentuk dari hubungan baik dengan stakeholder itu berupa seperti laporan. Misalnya laporan tahunan atau laporan semester yang sifatnya merupakan media utama dari komunikasi antara pemegang saham dengan lembaga. Nah, laporan tahunan adalah kesempatan untuk melaporkan karena memang pemegang saham ini kadang-kadang tidak selalu berada bersama kita setiap hari atau setiap saatnya. Karena mereka ini pun juga bukan karyawan, tapi mereka justru memberikan nyawa tambahan, bahkan nyawa satu-satunya yang kadang-kadang berasal dari pemegang saham ini. Nah, laporan tahunan itu menjadikan sebagai praktisi PR pada lembaga untuk melakukan apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan kita lakukan, yang akan dilakukan oleh perusahaan. Jadi tidak hanya hari ini, mulai dari laporan terkait dari apa yang telah, yang sedang, dan apa yang akan kita lakukan dalam beberapa masa yang akan datang. Nah, laporan itu dibuat dengan eksklusif sehingga dengan baik dan pertanggungjawaban dan kejujuran sebelum rapat tahunan dilaksanakan. Selanjutnya ada beberapa tujuan dari menjaga hubungan baik dengan para stakeholder atau pemegang saham. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk membangkitkan perhatian pemilik pemegang saham pada perusahaan kita. Dengan memberikan laporan tahunan, laporan bulanan, itu bisa memberikan respon yang baik, membangkitkan perhatian dari pemegang saham sehingga para pemegang saham tidak harus meminta, tapi mereka merasa bahwa perusahaan memang bertanggung jawab dan mereka bisa melihat kinerja kita, proses perjalanan kita. Karena di situ ada prospek bisnis yang besar di sini. Jadi mereka bisa mempelajari dari laporan-laporan itu sehingga mereka merasa tidak salah menanamkan modal di perusahaan ini, yaitu dengan melihat laporan saja, belum lagi dengan melihat kondisi atau keadaan yang lain ketika hubungan itu dilakukan dengan prospek yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu tujuannya menciptakan satu pengertian yang sama, yang lebih baik antara perusahaan dengan pemilik perusahaan, dengan komunikasi finansial. Karena ujungnya adalah bisnis, ujungnya adalah perhitungan keuangan. Jadi harus ada kejelasan, kejujuran, perhitungan dari semua yang telah disepakati sejak awal. Dari laporan itu semua bisa dikendalikan, bisa dibaca dan dijelaskan, dan bisa dibuktikan. Nah, yang ketiga tujuannya yaitu melalui hubungan yang baik ini, pemegang saham kita sebagai lembaga bisa membujuk para pemegang saham untuk terus bertahan, untuk memakai perusahaan kita, dan mengajak
menganjurkan pembelian produk, terus menanamkan modal. Jadi kondisi itu ketika mereka sudah punya semangat, mereka sudah percaya dan yakin bahwa kita jujur, bahwa mereka memang diuntungkan, maka akan ada satu kondisi bahwa perusahaan ini juga karena mereka ikut menanamkan modal di situ. Nah, itulah beberapa tujuan dari membangun hubungan yang baik dengan stakeholder. Selanjutnya juga ada beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas dari proses hubungan baik dengan internal public yang dilakukan oleh praktisi PR lembaga. Yang pertama yaitu keberadaan pimpinan atau manajer dari suatu perusahaan atau lembaga itu dalam komunikasi. Jadi, komunikasi manajer, komunikasi pengambil kebijakan, dan komunikasi para praktisi PR yang tidak hanya ahli atau berpengalaman, namun juga sebenarnya harus didukung oleh sumber daya teknis yang modern dan dibangun dengan kondisi emosional yang canggih. Ada personal touch atau komunikasi dua arahnya. Dan yang kedua dipengaruhi oleh pengakuan dari pihak-pihak manajemen yang akan dinilai dengan arti penting komunikasi para pegawai dengan para stakeholder. Jadi harus ada pengakuan dulu, keyakinan bahwa perusahaan akan sulit berkembang, bahwa akan sulit bertahan jika produktivitas dari kreativitas karyawannya tidak baik. Nah, selanjutnya yang ketiga dipengaruhi oleh keterbukaan pihak manajemen. Jadi benar-benar alurnya itu sentralnya itu berada di pengambil kebijakan. Mereka harus mau terbuka untuk menempatkan para karyawan. Para pegawai itu bukan orang rendahan yang dipandang sembarangan, tapi adalah satu-satunya yang mereka bisa dianggap sama, sehingga menjadi titik sentralnya yaitu SOP-nya, membangun kinerja sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat bersama dan telah disepakati bersama. Nah, itulah 3 hal yang sebenarnya cukup mempengaruhi efektivitas dari proses hubungan baik dengan pihak internal yang dilakukan oleh praktisi PR. Kemudian kita lihat apa saja media yang bisa kita manfaatkan sebagai praktisi PR atau humas di sebuah perusahaan dalam rangka menjaga hubungan baik tadi. Yang pertama medianya yaitu jurnal internal, yaitu publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada anggota atau khalayak internal, mendukung dari satu organisasi atau lembaga. Dan jurnal ini sebenarnya diartikan secara luas sebagai bahan cetakan, dan sekarang juga ada elektronik. Bentuk-bentuknya bisa seperti majalah, koran, dan lain-lain, yang semua ini
sudah ada elektroniknya. Elektronik majalah, elektronik koran, dan semua bisa dimanfaatkan sehingga segenap informasi yang ingin disampaikan itu ada di lembaga itu. Yang kedua yaitu papan pengumuman. Papan pengumuman jangan dibiarkan kosong. Kalau memang ada informasi apapun terkait jadwal atau apa saja yang baru, itu bisa dimanfaatkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari public internal. Internal relation-nya sebuah lembaga. Sebenarnya apa kegunaan dari humas internal atau praktisi PR dalam menjalankan public internal ini? Yang pertama, untuk melakukan kejelasan, membuat penjelasan kebijakan perusahaan yang menampung berbagai macam keluhan. Yang kedua yaitu untuk memelihara keterbukaan. Komunikasi dibangun untuk setiap orang bisa membuka diri, menyampaikan hasrat dan keinginannya, dan memaparkan laporan serta pembukuan laporan. Bahwa kegunaan itu juga dilakukan untuk pengembangan atau penjelasan terhadap teknologi baru, meningkatkan keselamatan kerja dan penyampaian berita-berita dari personalia yang juga dianggap penting bagi perusahaan. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan materi mengenai public internal dalam public relation dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.